Assalamualaikum teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan multikulturalisme pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Proses masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara seringkali disebut sebagai proses penghinduan atau Hindunisasi. Namun istilah tersebut harus digunakan dengan hati-hati karena bukan hanya agama Hindu saja yang berkembang, melainkan ada agama Buddha yang ikut berkembang di wilayah Nusantara ini. Dalam kenyataannya, di Indonesia pada akhirnya baik Hindu ataupun Buddha sama-sama berkembang dan saling berdampingan. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai multikulturalisme pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Nurullah, dan yang kedua ada Ubay Hermansyah dengan NIM yang tertera. Berikut adalah subtema yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teori masuknya Hindu-Buddha, lalu yang kedua multikulturalisme masa kerajaan Hindu-Buddha. Hubungan dagang antara orang Indonesia dan India telah mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India ke dalam budaya Indonesia. Bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi belum dapat diungkapkan sepenuhnya oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada pokoknya, pendapat para peneliti ini terbagi menjadi dua, di mana pendapat yang pertama bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses masuknya budaya India ke Indonesia. Lalu pendapat yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia berperan aktif dalam proses masuknya budaya India ke Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas teori masuknya agama Hindu ke Nusantara. Teori yang pertama itu adalah teori kesatria. Menurut teori ini, berkembangnya budaya India di Nusantara terjadi akibat adanya kolonisasi orang-orang India di Nusantara. Koloni-koloni orang India ini menjadi pusat penyebaran budaya India. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kolonisasi tersebut disertai pula oleh penaklukan, hingga timbul gambaran yang melukiskan orang-orang India sebagai golongan yang menguasai orang Indonesia dalam proses masuknya budaya India. Menurut gambaran di atas, peran utama dipegang oleh golongan prajurit, yaitu kasta kesatria. Oleh karenanya, Bos menyebutnya sebagai hipotesis kesatria. Teori yang kedua adalah teori Vaishya. Teori ini didukung oleh Holm yang berpendapat bahwa masuknya kebudayaan India di Nusantara ini oleh karena peran para pedagang India. Holm mengajukan hipotesis ini sekaligus membantah teori kesatria. Menurutnya, golongan kesatria bukanlah golongan terbesar yang datang ke Indonesia, melainkan orang-orang India datang ke Nusantara dengan tujuan dagang. Maka golongan pedaganglah yang merupakan golongan orang-orang India terbesar yang datang ke Nusantara. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh kebudayaan India di Nusantara, termasuk menyebarkan agama Hindu. Cole mengisyaratkan kemungkinan adanya perkawinan antara pedagang-pedagang dari India dengan penduduk lokal. Perkawinan demikian merupakan saluran penyebaran pengaruh yang penting, termasuk penyebaran agama Hindu di Nusantara ini. Teori selanjutnya adalah teori Brahmana. Teori ini didukung oleh Van Leur, di mana Van Leur memberikan kritik terhadap kedua teori sebelumnya. Yang pertama, kritik terhadap teori kesatria, yaitu tentang adanya kolonisasi yang dilakukan oleh golongan kesatria India. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan kesatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan, dan catatan demikian tidak ditemukan oleh sumber-sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak terdapat suatu tanda peringatan apapun, misalnya dalam bentuk prasasti. Selain itu, suatu kolonisasi selalu disertai oleh pemindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal, misalnya sistem kasta, kerajinan, bentuk rumah, tata kota, bahasa, dan pergaulan. Kenyataannya, apa yang terdapat di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di India. Kritik yang kedua terhadap teori Vaishya mengenai golongan pedagang India yang menetap di Nusantara kemudian berperan besar dalam penyebaran kebudayaan India di Nusantara. Menurutnya, kalaupun ada pedagang-pedagang India yang menetap, mereka bertempat tinggal di perkampungan-perkampungan khusus, dalam arti mereka menetap dengan cara membuat suatu kampung atau komunitas yang berisi para pedagang dari India. Contohnya yang masih kita bisa jumpai sampai sekarang itu Kampung Keling di beberapa tempat di Indonesia Barat. Kedudukan mereka tidak berbeda dengan rakyat biasa di tempat itu atau tidak dispesialkan. Hubungan mereka dengan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan saja. Menurut Van Leur, dari mereka tidak dapat diharapkan pengaruh budaya yang membawa perubahan-perubahan dalam bidang tata negara dan pandangan agama di Nusantara. Apalagi menurutnya tingkat kasta untuk para pedagang keliling ini bukanlah dari kalangan masyarakat India yang berstatus tinggi.
Jadi menurut Van Leur, dorongan pertama yang mengakibatkan adanya kontak antara orang India dengan orang Nusantara adalah dari golongan pedagang India yang datang ke wilayah Nusantara. Namun, bukan hanya melalui orang-orang India saja yang datang, melainkan mungkin juga karena orang-orang Indonesia berkunjung atau melihat sendiri keadaan di India. Hal inilah yang mendorong keinginan untuk berhubungan dengan orang-orang India dengan taraf yang sama dan terdorong pula untuk meningkatkan keadaan negerinya. Maka diundanglah para Brahmana dari India untuk datang ke Nusantara. Dan pendapat ini juga didukung oleh Bose. Menurutnya, jika kita berpatokan dari sifat unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, ia juga berpendapat bahwa hanya golongan cendekiawanlah yang dapat menyampaikan kepada bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan watak khas agama Hindu, di mana agama Hindu pada dasarnya bukanlah agama untuk umum, dalam arti bahwa pedalaman agama hanyalah mungkin dilakukan oleh golongan Brahmana saja. Hanya golongan inilah yang diperkenankan untuk mempelajari kitab suci dari agama Hindu. Selain itu, jika berdasar pada sekte agama Hindu yang terbesar di Indonesia, yaitu berada di Pulau Jawa dan Bali, adalah sekte Saiwa Sindata. Aliran Saiwa Sindata sangat esoteris. Seseorang yang dicalonkan untuk menjadi seorang Brahmana guru harus mempelajari kitab-kitab agama selama bertahun-tahun sebelum ia diuji. Setelah diuji, diizinkan menerima inti ajarannya langsung dari seorang Brahmana guru. Brahmana inilah yang selanjutnya membimbing hingga ia siap untuk ditasbihkan menjadi Brahmana guru pula. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Siwa dan dapat menerima kehadiran Siwa dalam tubuhnya dalam upacara-upacara tertentu. Brahmana-Brahmana seperti di atas diundang ke Indonesia. Mereka melakukan upacara khusus untuk dapat menghindukan seseorang. Upacara demikian disebut Fralyastoma. Pada dasarnya kesaktian mereka itulah yang menyebabkan raja-raja Indonesia mengundang para Brahmana ini. Mereka mendapat kedudukan yang terhormat di keraton-keraton dan menjadi inti golongan Brahmana Indonesia yang kemudian berkembang. Penguasaan yang luas dan mendalam mengenai kitab-kitab suci menempatkan mereka sebagai purohita atau sebagai penasihat raja, bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga mengenai pemerintahan, peradilan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai masuknya agama Buddha ke Nusantara. Awal hubungan dagang antara Indonesia dan India bertepatan pula dengan perkembangan yang pesat dari agama Buddha. Biksu-biksu Buddha tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalan-jalan perdagangan tanpa menghiraukan kesulitan-kesulitannya. Mereka mendaki Gunung Himalaya untuk menyebarkan agamanya di Tibet. Dari sini kemudian mereka melanjutkan usaha mereka ke utara hingga akhirnya sampai ke Cina. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, biasanya mereka berhasil bertemu dengan kalangan istana. Dengan penuh ketekunan, kemudian mereka mengajarkan agama mereka. Kemudian dibentuklah suatu ikatan langsung dengan India, yaitu tanah suci agama Buddha. Kedatangan biksu-biksu India di berbagai negeri, saat para biksu ini kembali ke negaranya, biasanya mereka akan membawa kitab-kitab suci dan kesan-kesan mereka saat mengunjungi negeri tersebut. Dan Bose menyebut ini sebagai teori arus balik. Bose menarik perhatian kita kepada manifestasi pengaruh arus balik di negeri asal para biksu, khususnya yang tampak pada seni agama Buddha. Ternyata bahwa baik di Indonesia maupun di daerah Asia Tenggara lainnya telah tumbuh seri agama Buddha, baik berasal dari biksu India maupun arus balik tidak menghasilkan suatu seni India di perantauan. Gejala yang tampak pada seni ini terdapat pula pada bidang-bidang pengaruh agama Buddha lainnya. Dari uraian di atas agaknya jelas bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara. Hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses tersebut. Akan tetapi proses itu sendiri adalah suatu yang terpisah dari proses perdagangan. Akibat adanya pengaruh kebudayaan India di Nusantara menyebabkan perubahan dalam segi birokrasi. Namun inti perubahan dari proses masuknya budaya India ke Indonesia adalah perubahan dalam segi agama, yaitu masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Kemudian dari sinilah pengaruh kebudayaan India akan mempengaruhi berbagai bidang yang ada di Nusantara, seperti sastra, seni rupa, seni bangunan, hingga organisasi ketatanegaraan dan kelembagaan masyarakat. Nah, dari penyebaran pengaruh kebudayaan India yang pesat ini didasari karena golongan agama dari India sebagian besar berpengaruh pada golongan elit istana zaman kuno di Nusantara. Mengingat kedudukan golongan ini
dalam masyarakat, dengan sendirinya akan tersebar pengaruh di kalangan masyarakat yang lebih luas juga. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, selanjutnya kita akan membahas multikulturalisme yang ada pada saat kerajaan Hindu-Buddha, tepatnya Majapahit. Secara mudah, multikulturalisme adalah sebuah ideologi, paham, atau sebuah pandangan untuk menghargai sebuah kebudayaan yang berbeda. Walaupun penjelasan ini baru timbul setelah era modern, nyatanya pada saat Indonesia masih dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha yaitu Majapahit, terjadi apa yang namanya multikulturalisme. Penasaran kan gimana? Yuk langsung kita bahas. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Kita memiliki banyak bahasa, budaya, maupun agama yang beragam. Maka, toleransi adalah hal yang sewajarnya sudah ada di Indonesia. Toleransi tidak hanya dikenal dari adanya Sumpah Pemuda, tetapi toleransi sudah ada pada saat zaman Majapahit. Adanya konsep Trimurti membuat agama Hindu menjadi ke dalam 3 kategori, yaitu orang-orang yang mengikuti Siwa, Wisnu, dan Brahma. Ditambah adanya agama Buddha yang menjadi antitesis dari agama Hindu pun sudah membuat masyarakat Majapahit menjadi semakin beragam. Bahkan orang-orang pandai agama Islam atau bisa kita sebut dengan ustadz itu sudah ada pada saat zaman Majapahit. Hal ini ditunjukkan oleh penemuan komplek makam orang-orang Islam yang ada di Trowulan. Menurut Bapak Subandi selaku pengurus dari Museum Trowulan, Majapahit adalah sebuah kerajaan agraris yang sangat kaya dan makmur. Selain itu, orang-orang di dalamnya sangat menjunjung toleransi. Hal ini selaras dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti yang kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang ternyata kata-kata ini sudah ada sejak zaman Majapahit loh. Kata-kata ini sudah ada di dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang kurang lebih artinya gini guys. Konon Buddha dan Siwa merupakan 2 zat yang berbeda. Mereka memang berbeda. Tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu. Tetapi satu jugalah itu. Tidak ada keracunan dalam kebenaran. Wah, keren banget gak sih? Ternyata konsep toleransi itu sudah diterapkan pada zaman Majapahit ya. Tapi dengan wilayahnya yang luas banget, apakah orang-orang yang ada di Majapahit hanya berasal dari Nusantara? Apakah ini yang disebut dengan local pride? Jadi gini teman-teman, Majapahit itu adalah salah satu kerajaan terbesar pada masanya, yang wilayahnya itu mencakup seluruh Nusantara, semenanjung Malaya, dan bahkan sampai ke Filipina. Jadi, dengan wilayah yang sebegitu luasnya, maka hampir bisa dipastikan masyarakat Majapahit adalah masyarakat yang beragam. Kalau bisa diberi permisalan, bahasa Jawa itu ada banyak jenisnya. Jawa yang halus seperti Jogja dan Solo, Jawa ngapak yang berada di Tegal dan Brebes, dan juga bahasa Jawa Madura yang memiliki intonasi yang khas. Dan itu baru Jawa. Belum kita geser ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan dengan wilayahnya yang luas, masyarakatnya yang beragam, membuat Majapahit harus menjaga kestabilan ekonominya. Majapahit sendiri adalah kerajaan agraris yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber pemasukan utama. Majapahit menjual beras, beberapa rempah, dan hasil pertanian lain. Dengan ini, Majapahit harus menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain. Adapun Majapahit pernah menjalin perdagangan dengan beberapa negara seperti Kamboja, India, Cina, Siam, dan sebagainya. Dan para orang-orang yang datang kemudian menetap dan disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Dalam Pupuh 85 bait 4 di Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca diperjelas. Itulah alasannya mengapa tanpa henti semua orang datang dari negara lain, tak terkecuali dari Jambudwipa, Kamboja, Cina, Yamana, serta Champa, Karanataka, Goda, dan Syangka yang berangkat dari
tempat asalnya dengan naik kapal bersama-sama dengan pedagang. Kaum biksu dan wipra juga berkunjung ke sini. Pada saat kedatangannya, mereka disambut dengan baik dan hangat. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian mengenai perkembangan multikulturalisme pada masa kerajaan Hindu Buddha? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan baku hantam kalian di warung sugo pecel langganan Patih Gajah Mada yang ada di Trowulan. Terima kasih.